ramalan para leluhur Nusantara yang sangat terkenal. Di antaranya adalah Hayang Prabu Jayabaya, kemudian Hayang Prabu Siliwangi, dan Hayang Ronggo Warsito. Dari merekalah kita mendapat gambaran adanya sosok Satrio Piningit dan Ratu Adil. Namun dari ramalan-ramalan mereka tentu tidak mungkin mewakili cerita kehidupan Sang Satrio Piningit dan Ratu Adil secara lengkap. Mereka hanya menggambarkan secara garis besar, sehingga muncullah banyak persepsi, banyak penafsiran tentang ramalan-ramalan tersebut. Sehingga tidak dipungkiri bahwa banyak sekali yang menafsirkan dengan versi dan pemahaman ilmu masing-masing. Jika dalam ramalan disebutkan bahwa hidupnya kesandung kesampar, penuh hinaan dan cacian, ya, mungkin itu benar. Namun, layaknya kita sebagai seorang manusia, tentu hidup kita akan diisi dengan ujian dan cobaan dari Sang Maha Kuasa. Lalu apa bedanya dengan kita semua? Mereka, sosok Sang Satrio Piningit dan Ratu Adil, mendapatkan ujian dan cobaan dari Tuhan melebihi dari yang kita rasakan. Itu bertujuan agar mereka menjadi sosok yang kuat, sosok yang lebih tahan terhadap hinaan dan cacian, sehingga suatu saat nanti jika Tuhan sudah berkehendak memunculkan mereka, maka mereka tidak akan kaget terhadap hinaan dan cacian dari siapapun juga. Cobaan dan ujian yang mereka rasakan sungguh di atas orang-orang yang biasa. Namun itulah cara Tuhan untuk menguatkan mereka, agar mereka bisa lebih kuat, bisa lebih bertahan dalam keadaan dan situasi yang sulit. Mereka tidak pernah berpikir, tidak pernah bermimpi, dan tidak pernah menginginkan menjadi sesuatu apapun. Namun, takdir Tuhanlah yang menghendaki itu semua, sehingga mereka pun harus rela menjalankan takdir dari Tuhannya, karena mereka tahu dan mereka menyadari bahwa takdir yang Maha Kuasa tidak mungkin untuk dilawan. Dengan rela ataupun terpaksa, mereka harus tetap menjalani takdirnya. Karena hal itulah mereka seiring waktu mulai menyadari dan mulai menjalani semuanya dengan rela, dengan ikhlas hati. Meski dirinya selalu memberontak karena merasa tidak pantas untuk mendapatkan amanah itu. Namun apalah daya seorang hamba, hanya menjalankan takdir dari Sang Maha Kuasa. Beratnya semua ujian dan cobaan, mereka berusaha melaluinya dengan sebuah senyuman. Hal itulah yang patut kita tiru. Bagaimana cara dia menerima semua ujian dan cobaan dari Tuhannya. Pemahaman pemikiran dan keluasan hati menjadi kunci untuk kita bisa menjalani semua takdir yang Maha Kuasa dengan rela hati. Karena semua yang terjadi
pasti dan pasti ada hikmah yang tersirat di dalamnya. Meskipun membutuhkan kesabaran, membutuhkan waktu untuk memahaminya. Seperti pahitnya jamu, kadang itu menjadi obat dan penguat bagi tubuh kita. Mungkin seperti itulah pahitnya cobaan dan ujian yang kita rasakan merupakan obat dan penguat pada kehidupan kita. Dia menyadari seberat apapun cobaan dan ujian yang diberikan, maka insya Allah akan mampu menjalani semuanya dengan baik atas pertolongan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Beratnya cobaan, beratnya ujian dalam kehidupannya tidak menjadikannya menjadi berputus asa, namun itu menjadi sebuah kesadaran untuk lebih mendekat pada Tuhan yang Maha Kuasa, berserah diri, berpasrah diri dengan semua kehendak takdir Tuhannya. Itulah yang menjadi kunci dalam kehidupannya, sehingga dia mampu menjalani semuanya dengan sebuah senyuman, dengan sebuah kebahagiaan. Meskipun orang lain akan melihat semua itu menjadi sebuah kesedihan, kesandung kesampar, dan penuh hinaan. Itulah kisah awal dari sosok Sang Satrio Piningit dan Ratu Adil menurut pemahaman dan versi saya sendiri. Jadi Anda boleh percaya ataupun tidak percaya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat panjenengan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.